Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika sebuah cerita legenda atau mitos yang selama ini kita dengar ternyata benar-benar nyata? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul The Wasteland. Film ini akan mengisahkan tentang sebuah makhluk legenda yang meneror sebuah keluarga. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kisah akan berfokus ke seorang anak kecil bernama Diego yang tinggal bersama ayah dan ibunya yang bernama Salvador dan juga Lucia. Sang ayah memiliki sifat yang tegas sedangkan sang ibu memiliki sifat yang lembut dan baik hati. Bagi Diego, orang tuanya saling melengkapi satu sama lain. Diego tinggal di sebuah rumah sederhana yang berada di tengah padang rumput dan jauh dari pemukiman penduduk. Hal ini dilakukan keluarga dari Diego sebab masa ini peperangan masih terus terjadi dan banyak memakan korban jiwa. Setiap harinya, Salvador selalu mengajarkan Diego agar menjadi pria dewasa dan juga pemberani. Namun, Lucia selalu melarang sebab bagi Lucia, Diego masih belum siap untuk hal itu. Salvador pun kemudian mengatakan jika siap tidak siap, Diego harus belajar menjadi seorang pemberani. Ketika tengah bersama dengan ibunya, Diego sering kali bertanya mengenai sebuah kayu yang dipasang oleh ayahnya di halaman rumahnya. Diego ingin tahu tentang apa fungsi dari kayu tersebut dan mengapa ia tak boleh melewatinya. Dengan raut wajah panik, Lucia pun langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Diego untuk pergi ke ladang dan mencari berbagai makanan. Dari hal itu, dapat disimpulkan jika Lucia sedang menyembunyikan sesuatu yang tak boleh diketahui oleh Diego. Di hari ulang tahunnya, Diego mendapatkan hadiah yang berbeda dari kedua orang tuanya. Dari sang ayah, Diego mendapatkan sebuah senjata api yang membuat dia pun merasa bingung. Salvador pun mengatakan jika Diego pasti membutuhkan senjata ini suatu saat nanti. Sementara itu, dari sang ibu, Diego mendapatkan sebuah mainan kaleng bertali yang biasa digunakan untuk berbicara dengan seseorang dari jarak yang cukup jauh. Diego pun lebih merasa senang dengan hadiah dari ibunya. Hal ini tak lain karena Diego yang masih berusia anak-anak. Ketika tengah berkumpul bersama, Diego pun kembali menanyakan tentang fungsi dari kayu yang dipasang oleh ayahnya. Salvador pun menjawab jika kayu itu berfungsi sebagai penangkal dari makhluk mitos yang meneror manusia ketika dia tak bisa mengendalikan rasa takut di dalam dirinya. Belum selesai menjelaskan, Lucia pun langsung membentak suaminya dan menyuruhnya untuk berhenti menceritakannya, sebab Diego masih belum pantas untuk menerima cerita itu. Salvador pun tak memperdulikan ucapan dari istrinya. Dia kembali bercerita dan mengatakan jika makhluk mitos ini memiliki ciri dengan tubuh yang tinggi dan hanya bisa dilihat oleh seseorang yang merasa ketakutan berlebih. Keesokan paginya, ketika Salvador tengah mengambil air di sungai,
dia pun tak sengaja melihat sebuah perahu yang mengambang dan menuju ke hilir. Merasa ada yang aneh, Salvador pun berniat mengeceknya. Tak disangka, terdapat seorang pria yang tengah terluka di sebagian tubuhnya. Diego yang kebetulan juga berada di sana, dia pun diperintah agar masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, ketika pria itu telah diobati oleh Salvador, dia pun berjalan ke dalam rumah dengan raut wajah ketakutan. Kemudian, pria itu pun menunjuk suatu tempat dengan jarinya seakan ada sesuatu di sana. Setelah itu, pria itu pun langsung melakukan bunuh diri dengan menembak kepalanya menggunakan senjata api. Salvador yang melihatnya, dia pun seketika merasa tak tega dengan apa yang dialami oleh pria itu. Di saku celananya, Salvador menemukan foto keluarga pria itu beserta alamatnya yang tak jauh dari sana. Karena merasa kasihan, Salvador pun berniat mengantarkan jenazah pria itu kepada keluarganya. Namun, Lucia pun melarangnya, sebab ia berfirasat jika ada hal janggal di luar sana. Akan tetapi, Salvador meyakinkan istrinya jika semua baik-baik saja. Dia juga berjanji akan kembali dalam 3 hari. Malam harinya, Diego dipanggil oleh ayahnya untuk mendengarkan sebuah cerita yang harus diketahui olehnya. Di masa lalu, Salvador memiliki adik atau saudara perempuan yang tewas mengenaskan. Hal itu berawal ketika sang adik merasa ketakutan karena orang tuanya meninggalkan mereka. Karena terus berlarut dalam kesedihan, sang adik pun sering melihat makhluk mengerikan yang hanya bisa dilihatnya. Salvador pun mengira jika adiknya hanya berhalusinasi. Namun, setelah sang adik tewas, kini Salvador pun mulai percaya dengan makhluk mitos yang meneror manusia ketika dia merasa ketakutan. Maka dari itu, Salvador berpesan kepada Diego agar dia mengendalikan rasa takutnya apabila terjadi sesuatu di kemudian hari. Keesokan paginya, Salvador pun bersiap-siap untuk pergi dengan membawa jasad pria sebelumnya. Lucia pun berusaha mencegah suaminya agar tak pergi, namun suaminya tetap bersikeras untuk pergi. Salvador juga menitipkan pesan kepada anaknya agar ia menjaga ibunya. Kemudian, Salvador pun bergerak cepat dengan menunggangi kuda. Hari demi hari pun mulai berlalu. Diego kini hanya tinggal bersama ibunya di rumahnya. Semua pun berjalan dengan normal seperti biasanya. Diego dan ibunya pun saling membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tak lupa, Lucia juga sekali-kali mengajak Diego untuk melakukan permainan. Cuando los mate volverá. Tak terasa, 3 hari pun telah berlalu. Lucia masih belum melihat tanda-tanda dari kedatangan suaminya. Kini, dia pun mulai merasa cemas dan juga merasa takut dengan keadaan dari suaminya. Lucia yang awalnya sangat ramah dan juga sabar, kini dia mulai berubah menjadi pendiam dan juga sering marah-marah. Di hari kelima, Diego mencoba mengajak ibunya untuk melakukan permainan kaleng karena dia merasa bosan. Tak diduga, Lucia pun bertindak sangat aneh dengan menembakkan senjatanya ke suatu arah dan menyuruh Diego untuk masuk ke dalam rumah. Diego pun merasa bingung dengan sikap ibunya sebab tak ada apa-apa di sana. Bahkan, ketika tengah malam, Lucia membicarakan hal aneh jika dia mendengar suara-suara dari luar rumah yang memanggilnya. Karena tak tahan lagi, Lucia pun kembali menembakkan senjatanya dari dalam jendela dan menyuruh Diego untuk mengunci semua pintu di rumahnya. Diego yang merasa panik, dia pun berusaha menuruti perintah ibunya. Keesokan paginya, Lucia mengajak Diego untuk memasang penangkal yang terjatuh karena hujan badai kemarin malam. Kini, Diego pun mulai cemas dengan keadaan ibunya yang sangat aneh. Diego pun sangat berharap agar ayahnya dapat segera pulang. Diego, ¿qué quieres? ¿Que nos muramos de hambre? ¿Eso quieres? Kini,
Kemanapun mereka pergi, Lucia selalu membawa senjata di tangannya. Pada suatu hari di tengah siang, dia pun menyuruh Diego untuk diam sebab ia melihat sesuatu di belakangnya. Kemudian, Lucia pun kembali menembakkan senjatanya berulang kali. Diego yang melihatnya pun, dia benar-benar dibuat bingung sebab tak ada apa-apa di sana. Setelah sang ibu berhenti menembakkan senjatanya, Diego pun menghampirinya dan bertanya tentang siapa yang ditembaknya. Lucia pun menjawab jika yang ditembaknya adalah makhluk aneh dengan tubuh yang tinggi. Seketika, Diego pun mulai teringat dengan cerita dari ayahnya mengenai makhluk mitos yang meneror manusia ketika merasa ketakutan. Di suatu malam, Diego mendengar suara kuda milik ayahnya yang berada di depan rumahnya. Ketika dicek, benar saja terdapat kuda milik Salvador. Anehnya, setelah Diego menghampiri kuda itu, ayahnya tak ada di sana. Diego pun merasa panik dan juga takut sebab dia tak melihat keberadaan dari ayahnya. Dari suatu arah, muncullah sosok mengerikan yang tak pernah dilihatnya. Dengan bergegas, Diego pun langsung bersembunyi di balik kamar mandi berharap makhluk itu tak melihatnya. Ketika makhluk itu telah pergi, Diego pun langsung bergegas untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah sudah berhasil masuk ke dalam rumah, Lucia pun bertanya kepada anaknya apakah kini dia juga melihatnya. Diego pun menganggukkan kepalanya dan mengatakan jika makhluk mitos yang diceritakan oleh sang ayah ternyata adalah kenyataan. Lucia kemudian menunjukkan tas milik suaminya yang dia ambil di halaman rumahnya. Lucia pun berfirasat jika Salvador telah tewas karena serangan dari makhluk mitos tersebut. Kini, untuk bertahan hidup, Lucia mengajak Diego untuk mengisolasi diri di dalam rumah dan mengunci semua pintu maupun jendela agar makhluk mitos itu tak bisa masuk. Untuk menguatkan mental anaknya, Lucia pun mengajari Diego tentang cara menggunakan berbagai senjata milik ayahnya. Awalnya, Diego tak mau menuruti perintah ibunya. Namun, Lucia pun memaksa anaknya sebab suatu saat nanti dia akan memutuskan jalan hidupnya sendiri. Singkat waktu, beberapa hari pun telah berlalu. Kepanikan pun masih menjadi bayang-bayang oleh Lucia dan juga Diego. Suatu ketika, di atap rumah mereka berdua mendengar langkah kaki yang begitu cepat seakan berjalan di atap rumah. Lucia pun menyadari jika langkah kaki itu adalah langkah kaki dari makhluk mitos yang meneror mereka. Lucia pun kemudian menyuruh Diego untuk memanjat lorong asap dan menembak makhluk itu. Akan tetapi, Diego malah terjatuh dan tak sempat menembaknya ketika dia sudah melihatnya. Hari demi hari pun mulai berlalu. Lucia dibuat semakin gila dan berlarut dalam ketakutan. Dia sudah merasa frustasi dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun, Diego tak membiarkan hal itu terjadi. Untuk mencegah ibunya melakukan bunuh diri, Diego pun terpaksa mengikat anggota tubuh dari ibunya di ranjang tidur. Ketika ibunya tengah tak sadarkan diri, Diego melihat kaleng tali yang terlempar ke arahnya. Ketika Diego menempelkan telinganya ke kaleng itu, terdapat suara aneh yang memanggil namanya. Karena merasa takut, Diego pun langsung melepaskan ikatan dari ibunya dan mengajaknya untuk keluar dari dalam rumah. Namun, karena hari sudah malam, Diego pun membatalkan niatnya. Ketika tengah bersembunyi, ia pun kehilangan ibunya yang ada di belakangnya. Ketika Diego mencarinya, ternyata ibunya sedang duduk di meja makan dan bertingkah sangat aneh. Diego pun kemudian menghampiri ibunya dan beralasan jika dirinya ingin buang air kecil di luar rumah. Ia ingin ibunya mengantarkannya.
Ketika berada di pintu keluar, Lucia pun langsung mendorong Diego dan mengatakan jika makhluk itu hanya menginginkannya. Setelah itu, Lucia pun mengunci pintu rumah dengan sangat rapat. Diego yang merasa panik, dia pun langsung membobol pintu rumah menggunakan kapak dan bergegas menyelamatkan ibunya. Setelah berhasil masuk, Diego melihat ibunya yang telah melakukan bunuh diri. Di samping itu, Diego juga melihat makhluk mitos yang sangat mengerikan yang berjalan ke arahnya. Teringat pesan dari sang ayah jika cara melawan makhluk itu dengan mengendalikan rasa takut, Diego pun langsung memberanikan dirinya dengan membentak makhluk itu agar tak mengganggunya. Benar saja, makhluk itu pun perlahan berjalan mundur dan langsung menghilang dari sana. Pagi harinya, Diego pun membawa ibunya yang tengah terluka untuk mencari pertolongan. Karena jarak rumahnya dengan pemukiman lain kurang lebih 3 hari, Diego pun tak bisa menyelamatkan ibunya. Kini, Diego harus hidup sebatang kara karena kematian dari sang ibu dan juga ayahnya. Dari kejadian sebelumnya, Diego pun sudah tak memiliki rasa takut lagi. Di akhir cerita, diperlihatkan bayangan dari makhluk mitos sebelumnya yang ditatap tajam oleh Diego. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.